Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari bahasa Arab itu adalah salah satu anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba apabila ia diberi taufik oleh Allah untuk hal tersebut. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Dan sumber yang terbaik serta pedoman segala kebaikan itu adalah Al-Quranul Karim. Kalau orang diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari bahasa Arab dan mampu mempelajarinya, itu adalah nikmat yang sangat besar. Dia memiliki kunci banyak dari kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Quran itu sebagai Quran dengan berbahasa Arab. Allah berfirman bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Diterangkan bahasa mubin karena menjelaskan, membahasakan dengan bahasa Arab itu lebih sempurna di dalam penerangan dibanding bahasa apapun. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra." Demikian kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Dan kami jelaskan berbagai ancaman di dalamnya supaya mereka bertakwa. Dan supaya mereka selalu mengadakan dzikir. Jadi itu dari keindahan di dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau misalnya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang mempelajari bahasa Arab akan lembut hatinya,
Memang Al-Quran dibuat dalam bahasa Arab. Agar supaya seorang itu bertakwa dan selalu mengingat. Dan gampang dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepadanya. Bahasa Arab telah di Quran sudah dimudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk mengingat. Apakah ada di antara kalian yang mau mengingat? Maksudnya itu anjuran ya, jangan sampai terlambat. Kalau ada keterlambatan, asalnya dari diri kita sendiri. Karena Al-Quran itu sudah dimudahkan. Dengan bahasa Arabnya. Dengan bahasa Arab. Jadi asalnya bahwa bahasa Arab itu adalah hal yang dimudahkan untuk dipelajari. Iya. Bukan hal yang rumit. Walaupun dia bahasa yang paling kaya kosakatanya di antara seluruh bahasa yang ada di dunia ini, dan bahasa yang paling indah dari segala sudutnya. Tapi bersamaan dengan itu bahasa yang paling mudah dipelajari. Bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. Iya. Ketentuan dan kaidah-kaidahnya itu jelas. Orang Arab kalau dia berbicara dahulu itu, kalau dia berbicara itu tidak mungkin salah harokat. Kalau misalnya Muhammad, misalnya dibilang Ja'a Muhammadun, pasti dia bilang Muhammadun. Tidak mungkin dia berkata Ja'a Muhammadan, tidak mungkin. Kalau dia berkata Ra'aitu Muhammadan, dia pasti akan baca Muhammadan. Dia tidak akan baca apa? Muhammadin atau Muhammadun. Marartu bi Muhammadin. Dia pasti akan membaca Muhammadin. Tidak membaca Muhammadun atau Muhammadan. Sebab itu kaidah tetap. Lisannya orang Arab itu orang Arab terdahulu yang fasih, itu tidak bisa dia keliru lisannya. Otomatis dia berbicara. Tapi kalau dia membahasakan sesuatu dalam bentuk syair, itu mudah sekali dia bahasakan. Iya, mudah sekali dia bahasakan. Nah itu semuanya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk umat Islam ini. Ada ulama-ulama ahli nahwu yang mereka mempelajari bahasanya orang Arab itu tadi, kemudian mereka bukukan, dicatat jadi kaidah-kaidah yang bisa dipelajari oleh siapapun yang ingin mempelajari bahasa Arab dengan mudah. Ya, baik. Jadi bahasa Arab itu sederhana sebenarnya. Ini kata kunci di awal kita memasuki pelajaran. Siapa yang pernah belajar nahwu sharaf di sini sebelumnya? Angkat tangannya. Yang pernah belajar sebelumnya, angkat tangannya tinggi-tinggi supaya saya lihat. Yang pernah belajar, bisa baca atau tidak bisa baca? Yang penting pernah belajar. Angkat tangannya. Baik, lebih banyak yang pernah belajar. Supaya saya bisa mengukur yang hadir. Ya. Ini pertemuan dalam 10 sesi. Jangan ada yang luput ya pada setiap sesinya. Kalau antum terlambat 10 menit dari saya hadir, saya sudah menerangkan, itu ketinggalan banyak nanti. Ketinggalan banyak. Kalau dia luput, ya itu kesalahan dia sendiri ya. Berusaha dengar rekamannya saja kalau dia luput.
Baik. Kemudian di pertemuan ini kita akan menerangkan secara teori cara membaca kitab Gondol itu. Ya. Kalau bisa insya Allah pasti bisa. Cuma lancar atau tidak itu masalah itu. Ya. Bisa lancar atau tidak. Jelas ya? Karena itu kembali kepada orang secara pribadi, dia mau sungguh-sungguh, dia mau ulangi, ya dia setelah itu berlanjut, dia pertajam, nah, itu kan upaya dari murid sendiri. Ya. Tapi kalau kaidah dasar untuk baca bahasa Arab itu mudah sekali. Baik, saya akan terangkan dulu peta ilmu nahwu sorof ini. Ya, buka halaman 1. Saya mau terangkan peta dulu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Dua saja. Bahasa Arab kalau mau baca kitab Gondol yang diperlukan cuma apa? Cuma dua. Ilmu nahwu dan ilmu apa? Ilmu sharaf. Sekali lagi ilmu apa? An-nahwu wa as-sarf. Cuma dua yang diperlukan. Iya. Apa itu ilmu nahwu? Kita akan terangkan nanti. Ilmu nahwu itu kerjanya untuk mengukur akhir kalimat saya. Iya. Akhir kalimatnya dibaca kayak gimana? Coba dibuka ini sekali-sekali ada tampilan mushaf saja. Mushaf atau hadits atau apa? Teks bahasa Arab. Punya? Hah? Enggak. Baik. Jadi antum lihat misalnya surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kenapa di dhamma di situ? Hah? Alhamdulillahi. Lillahi Rabbi. Bi. Al-alamin. Alamin bukan alamun. Tapi alamin. Itu kerjanya ilmu nahwu. Kenapa hamdu bukan hamda bukan hamdi. Lillahi pakai hi bukan ha bukan hu. Rabbi bukan robba bukan robbu. Alamina bukan alamuna. Itu kerjaannya ilmu apa? Ilmu nahwu. Baik. Contoh seperti itu ya. Baik, kalau ilmu sharaf itu dia terkait dengan bangunan katanya. Bukan akhir kata yang dia perhatikan. Tapi bangunan katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lihat ya. Alhamdulillah. Keluarkan alif lamnya ya. Kita lihat hanya. Ha, mim, dal. 3 kan? Hanya di apa di situ? Fathah, kasrah atau dhammah? Fathah. Ya. Mim. Disukun. Itu memang seperti itu. Tidak ada harokat lain. Sebab itu kaidah bangunan kata. Ya. Hamidah yahmadu hamdan. Jelas ya? Dia pakai kata hamdan. Tidak dibaca bacaan yang lain. Nah, jadi misalnya yastaghfiru. Ilmu nahwunya bicara yang mana? Baik, kita dari Al-Fatihah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, kita dari kata na'budu dulu. Ilmu nahwu bicara yang mana? Huruf dalnya, harokat huruf dalnya. Na'budu. Bukan na'buda, bukan na'bud. Jelas ya? Nasta'inu. Kalau ilmu nahwu bicara yang mana? Nunnya. Nasta'inu. Bukan nasta'ina, bukan nasta'in. Bukan. Tapi kalau ilmu sharaf dia bicara apa? Na'budu. Kenapa na'budu? Nun,
Ainnya kenapa didomma? Ba-nya kenapa didomma? Nasta'inu, nun, sin disukun, ta, ain dikasrah disukun. Kenapa seperti itu? Nah, itu bedanya ilmu sorof. Jelas ya? Itu mudah sekali kalau antum sudah hafal kata kuncinya, itu sudah antum bisa baca dengan benar. Iya. Baca dengan benar. Sebab apa namanya? Na'budu itu dari abada ya'budu. Abada ya'budu. Itu di timbangan sorofnya ya. Kata dasarnya yang antum harus hafal nanti. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Fa'ilun dan seterusnya. Kita akan ada di sini. Nanti kita hafal. Ya kalau antum sudah hafal fa'ala yaf'ulu. Antum dapat kata yang semisal bisa antum rubah. Darasa yadrusu abada ya'budu. Dakhala yadkhulu dan seterusnya. Jelas ya? Mudah. Sama nasta'in. Cukup antum hafal satu wazannya saja. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Antum dapat kata yang seperti itu antum kasih keluar. Apa saja? Istaf'ala. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Mustaghfirun mustaghfaran. Istaghfir la tastaghfir mustaghfarun. Langsung dikeluarin. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Mustakhrajun mustakhrajun. Istakhrij la tastakhrij mustakhrajun. Mudah. Wazannya tidak berubah. Bangunan katanya sudah ada timbangannya. Jelas ya? Jadi tidak mungkin lisan itu kesleo. Tidak mungkin lisan itu salah di dalam menyebutnya. Kalau kesleo semua orang bisa kesleo ya. Iya. Semua orang kesleo. Ahli apa namanya? Nahwu pun kalau dia sedang lapar, ya mungkin saja kesleo lidahnya. Kadang-kadang yang paling sering berkesan di bulan Ramadan itu, kalau saya sudah imam, ada ikhwan-ikhwan yang baru datang ke sini menyimak dari belakang pakai mushaf lagi, kemudian dia menegur kesalahan-kesalahan. Padahal ada orang di belakang imam yang menegur. Ya, semangat ya, dipikir imamnya itu tidak mungkin kesleo. Ya, Imam Haram saja banyak salah ya. Salah baca itu lumrah. Jangan kayak Imam Haram. Imam Al-Kisai, salah seorang dari Qiraat Sabah, itu pernah dia imami Harun Ar-Rasyid. Dia baca surah kata Al-Kisai, anak kecil pun tidak kesleo di situ katanya. Kok bisa saya kesleo mengimami Harun Ar-Rasyid? Tapi Harun Ar-Rasyid dari apa namanya? Dari penghormatannya kepada ulama, dia berkata kepada Al-Kisai, wah imam itu tadi qiraat apa? Katanya. Tadi qiraat apa? Baik. Jadi maksudnya bahwa kalau keliru itu belajar ya, biasa, lumrah manusia. Tapi kalau timbangan, tidak mungkin ada sesuatu, tidak diketahui ini bacaannya apa. Dibaca bagaimana, itu tidak ada ceritanya. Jelas ya? Itu pasti ada timbangannya di tengah orang Arab. Baik. Cuman masuk ke dalam rinciannya itu agak panjang ya. Saya di sini hanya menerangkan apa namanya dasar-dasarnya. Jadi sekarang peta awal sudah kita tahu. Jadi semua orang Arab itu kalau dia bicara pembicaraan biasa, dia bicara syair, ya itu tidak ada yang keluar dari ilmu nahwu dan apa? Ilmu sorof. Tidak ada yang keluar dari ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jadi ini peta yang pertama. Ya. Peta yang kedua di halaman 3. Saya terangkan pembagian kalam. Ini pembicaranya orang Arab ini. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai oleh orang Arab itu cuma ada 3. Ada namanya al-ismu. Yang pertama, yang kedua al-fi'lu. Kemudian yang ketiga apa? Al-harfu. Ayo coba semuanya. Al-ismu. Al-fi'lu. Al-harfu. Baik. Cuma ada 3. Antum bicara bahasa apa saja. Tidak ada yang keluar dari 3 ini.
Jelas ya? Nah, karena itu di pelajaran ilmu nahwu dan sorof, itu keahlian kita membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana harf. Ya. Kalau kita buka tadi surah Al-Fatihah ya. Baik. Kalau kita buka surah Al-Fatihah ini. Kita lihat kalimat apa saja di dalam ayat. Itu tidak ada yang keluar dari isim atau fi'il atau harf. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak apa? Harf. Isim. Ada isim ya. Allah. Lafdul jalalah. Ismul azam. Sudah disebut al-ismu al-azam. Ya. Bismillahirrahman. Isim. Ar-Rahim. Isim. Alhamdu. Isim. Lillahi. Lamnya di situ. Harf. Lillahi. Rabbi. Al-alamin. Itu semuanya isim. Iyaka na'budu. Iyaka harf. Na'budu. Fi'il. Jelas ya? Jadi pembicaraan tidak ada yang keluar dari, kalau dia bukan isim berarti fi'il, kalau bukan fi'il berarti apa? Berarti harf. Iya. Jadi belajar ilmu bahasa Arab, nahwu dan sorof, itu petanya untuk bisa membedakan ini. Mana isim, mana fi'il, mana harf. Selesai? Hah? Harusnya sudah selesai sebenarnya. Cuma sekarang saya kasih 2 pembahasan lagi. Satu, sekarang kita sudah tahu. PR kita cuma 2 saja. Mengenal ilmu nahwu, kita bisa membedakan akhir bangunan kata. Mengenal akhir harokat di kata. Dia di dhamma kah, di fathah kah, di kasroh kah, atau di sukun. Hah? Atau kita mengenal ilmu sorof. Sorof tadi apa? Mengenal apa tadi? Bangunan katanya. Coba itu saja. Nah, sekarang saya beri dulu petanya untuk mengenal bagaimana harokat di akhir bangunan kata ini terkait dengan ilmu nahwu. Itu di halaman 11. Ya. Di halaman 11. Itu namanya i'rab. Atau sebelum saya ke i'rab di situ, kita halaman 9 aja dulu. Baik. Halaman 9, kalimat itu. Kalimat, apakah dia isim maupun fi'il, itu ada 2. Ada yang mu'rabah, dan ada yang mabniyah. Ada yang bisa di i'rab, dan ada yang tidak bisa di i'rab, atau dia mabni. Ini istilah-istilah ya. Ya kalau belajar itu, kalau sudah masuk di bidang ilmu apa saja, itu istilah-istilah itu kita biasakan lisan kita dengannya. Jelas ya? Dibiasakan lisan dengannya. Itu kaidah ya, dalam belajar ilmu apa saja. Kalau mau kuasai ilmu itu, istilah-istilah dipakai di ilmu itu selalu kita ulangi. Kita biasakan lisannya. Ya, sampai antum tidur juga sampai mengigau nahwu sorof, enggak apa-apa. Ya. Sampai berucap mu'rabah mabniyah, enggak apa-apa. Yang penting antum biasakan istilah itu di lisan antum. Baik. Jadi kalimat itu selalu ada 2 saja. Ada yang mu'rabah, bisa di i'rab, bisa berubah akhir katanya. Dan ada kalimat yang tidak bisa berubah akhir katanya. Tidak bisa berubah akhir katanya. Sebenarnya semua ilmu nahwu yang orang bilang sulit, di sini aja sebenarnya masalahnya. Ya padahal sebenarnya ringkas saja. Cuma antum membedakan mana yang bisa berubah akhir katanya, mana yang tidak bisa. Kan begitu. Nah, untuk menguasai 2 ini, itu sudah ada di sini pembahasannya. Ada di halaman 11. Hah? Bukan di halaman 11, halaman 10. Kemudian ada di halaman 18. Itu aja 2 halaman antum bisa membedakan. Mana i'rab, mana. Ya.
Ini saya perkenalkan peta buku dulu. Antum lihat ini buku tebal ya, sebenarnya petanya tidak lebih 5 halaman. Ya, supaya antum di benak antum itu bahasa Arab itu mudah dipelajari. Jangan masuk ke dalam bidang ilmu apapun antum mempersulit, menganggap berat. Tidak boleh seperti itu. Mau belajar masuk dalam bidang apapun, mempunyai semangat. Wah, ini bisa dipelajari. Insya Allah mudah untuk diikuti. Nah itu begitu dulu. Cara mindsetnya. Kalau antum datang, asalnya wah ini nahwu ini, saya diuntal miring lagi di majelis ini. Ya, harus pusing 7 keliling. Enggak ada ya, di sini antum lihat aja. Jadi ada i'rab di halaman berapa tadi, 10. Nah, itu i'rab cara membedakan tentang harokat-harokatnya. Terus di halaman 18 ini, apa saja yang mabni, yang tidak bisa berubah akhir katanya. Jelas ya? Saya terangkan dulu, i'rab itu apa, kemudian mabni itu apa. Jelas ya? Sebenarnya yang paling mudah dikuasai, yang mabni ini. Sebab mabni ini antum cuma lihat saja, dia tidak berubah. Yang tidak berubah itu apa? Itu aja, pembagian ini kan ada dua, ada yang asli, ada yang tari. Ada asli dia, mabni, asalnya dia memang begitu, mabni. Ada yang tari, karena dia terjadi sesuatu di situ, maka dia menjadi mabni. Iya. Kalau antum lihat mabninya mudah sekali, antum hafal itu saja kata. Oh huruf, oh berarti semua huruf mabni. Sudah selesai. Mudah kan? Jadi bismillah, lillah, ala, itu semuanya tidak pernah berubah. Yang kedua fi'il madhi. Fi'il madhi fa'ala, fa'ala, tafa'ala, istaf'ala. Semua fi'il madhi tidak ada yang berubah. Demikian fi'il amr, demikian pula fi'il amr. Fi'il amr juga mabni. Jadi ini yang kayak ginian nanti tidak usah pikir harokat. Sebab dia di kondisi apapun, dia begitu-begitu saja. Dia begitu-begitu saja. Jelas ya? Ini yang paling mudah. Nah, yang perlu dipertajam itu hanya pembahasan i'rab yang perlu ditajam. Kapan dia yang di i'rab itu kan ada dua. Ada pada isim dan ada pada apa? Pada fi'il. Nah, i'rab fi'il itu kita terangkan di situ di halaman 18. Sebab itu yang paling mudah dulu, i'rab fi'il. 18 dan seterusnya. Kapan harokatnya fi'il itu berubah? Ya. Kapan dia berubah? Dan itu kita terangkan kondisi di fi'il itu terkait dengan perubahannya i'rabnya pada fi'il mudhari'. Khusus di fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' mudah. Kadang dia dhamma, kadang dia fathah, kadang dia apa? Dia sukun. Nah, begitu saja. Kapan dia dhamma? Nah, itu ada pelajarannya. Kita akan baca nanti di halaman-halamannya dari halaman 22. Ya, sampai 24. Baik. Sudah. Fi'il sudah ya. Kalau fi'il mudah. Dia cuma di dhamma atau di fathah atau di sukun. Kalau isim, nah itu petanya di di halaman 25. Tapi mudah isim itu. Sebenarnya nah di sini letaknya ilmu nahwu ini. Yang bikin ribet-ribet itu karena antum ketika belajar diterangkan satu-satu. Fa'il itu apa, naibul fa'il dan seterusnya. Kan begitu. Tapi kalau antum baca dulu petanya, nah itu mudah tergambar. Sekarang petanya cuma begini. Petanya cuma begini. Sekarang itu seperti tadi alhamdulillah.
Dalnya itu cuma 3 harokat di belakang. Mungkin 3 harokat. Bisa domma, hamdu, bisa fathah hamda, bisa di kasrah. Apa? Hamdi. Nah, kapan dia di domma? Kapan dia di fathah? Kapan dia di kasrah? Nah, ini pembahasannya ilmu nahwu dalam pembahasan i'rab ini. Coba kita kembali ke halaman 25 tadi. Sekarang lihat ya. Isim ini, ya, semua isim yang di i'rab itu cuma ada 3. Ada yang marfu'at. Marfu'at artinya apa? Coba ada 3. Al-marfu'at. Ikuti. Al-marfu'at. Al-mansubat. Al-mahfudat. Al-marfu'at. Al-mansubat. Al-mahfudat. Apa itu al-marfu'at? Al-marfu'at itu artinya yang rofa di belakangnya. Rofa itu domma dan teman-temannya. Ya. Al-mansubat. Mansubat itu yang di fathah dan teman-temannya. Kayak ini bahasa teman-temannya ada pelajarannya sebelumnya ya. Nanti kita akan kaji. Terus di khafat. Yang di khafat itu artinya kasrah. Kasrah dan apa? Teman-temannya. Baik. Sekarang cuman ini saja yang perlu diketahui. Kapan dia di marfu, di domma? Ya, itu 8 keadaan saja. Lihat 8. Kalau dia sebagai fa'il, naibul fa'il, sebagai mubtada, sebagai khabar, isim kana dan akhwatuha, khabar inna dan akhwatuha, khabar la nafiyah, dan at-tawabi. 8. Ya, sisa antum bedakan saja mana yang fa'ilnya, mana naibul fa'il, dan seterusnya. Jelas ya? Itu aja. Fa'il itu, apa itu fa'il akan datang pembahasannya. Apa itu naibul fa'il akan datang pembahasannya. Yang di mansubat, mansubat ini agak banyak sedikit, ada 14. Ya, yang dimansub, ada maf'ul bihi, al-maf'ul mutlaq, ya, al-maf'ul li ajlihi, al-maf'ul mahu, al-maf'ul fi, al-hal, at-tamyiz, al-mustathna, isim la nafi' lil jins, al-munada, maf'ula, dhanna wa akhwatiha, khabaru kana wa akhwatiha, ismu inna wa akhwatiha, dan tawabi. Baik. Jadi itu yang disebut dengan mansubat. Semua mansubat itu yang di fathah-fathah itu. Iya. Di fathah-fathah. Jelas ya? Waja'u abahum isya'an yabkun. Isya'an, kenapa dia fathah di situ? Nah, itu pembahasannya mansubat. Jelas ya? Ja'u abahum. Kenapa bukan abuhum? Nah, itu pembahasan mansubat juga. Jadi ya kalau antum sudah tahu dia kemana, mananya definisinya, dia pasti akan diharokati begitu. Tidak ada harokat yang lain. Jelas ya? Baik. Itulah ilmu nahwu. Jadi antum sudah tahu yang mana yang marfu, mansub, ada 14, kemudian makhfudat. Makhfudat ada berapa? Hah? Makhfudat ada 3 saja. Ada yang dikasrah dengan huruf, ada yang dikasrah dengan mudhaf, ada yang dikasrah dengan tawabi'. Jelas ya? Nah, itu saja. Antum sudah kuasai ini? Nah, sudah. Selesai sudah ilmu nahwu. Sudah ya? Cukup daurahnya. Nah, itu petanya sebenarnya, teorinya. Ya. Tidak ada yang sulit. Ya sisa rinciannya sih. Ini saya antum ingat peta-peta ini. Yang kemana-mana. Jadi kalau antum mau pergi cari harta karun, ya harus punya petanya dulu. Oh ini sekarang saya duduk, baru peta pertama yang saya pelajari. Tahu rinciannya dulu, kayak gimana. Kalau sudah mau jalan, nah cukup kadang orang lihat peta saya. Dia tidak tahu di mana jalan Baji Rupa ini di mana. Ya, dia mau masuk ke Indonesia, dikasih peta ke gua di sana di Maros. Ya, Indonesia saja dia tidak tahu di mana. Bagaimana caranya dia mau gunakan peta? Ya kan?
Kalau sudah sampai di Indonesia, dia harus kenal jalan-jalan dan seterusnya. Itu rincian-rincian namanya. Baik. Ini untuk ilmu nahwunya. Kalau ilmu sorofnya lebih mudah lagi insya Allah. Sebab ilmu sorof itu antum hanya perlu mulai dari halaman ya. Nah ini pembahasan di ilmu sorof ini di pendahuluannya itu enggak terlalu sebenarnya kalau enggak dibaca semuanya juga enggak apa-apa sebenarnya. Saya enggak terangkan juga semuanya enggak apa-apa. Antum baca sendiri juga kadang bisa. Iya, pada sebagiannya. Cuman saya terangkan sebagian hal di halaman 56 mulai ya. Halaman 56 itu ringkasan ilmu tasrif namanya. Ilmu sorof. Nah, itu ada penjelasan-penjelasan. Di situ kita rinci. Ya. Supaya kita kenal apa yang disebut dengan bangunan kata. Apa itu yang disebut dengan apa namanya sesuatu yang munsorif. Ya. Atau apa itu isim isyarat. Isim mausul. Domir. Apa itu fa'il. Ya, maf'ul dan seterusnya. Dari sudut bangunan katanya di ilmu tasrif. Bangunan katanya. Iya. Baik. Jelas ya? Jadi ini sedikit aja. Dari situ, dari halaman 58 sampai halaman 75. Cuma itu saja. Jadi sebenarnya teorinya itu cuma 75 halaman. Selebihnya, nah ini praktek di dalam ilmu tasrifnya. Selebihnya. Iya. Jadi antum ini baca dari halaman 76 itu hanya mengenal mizanus sorfi, timbangan sorofnya. Ya kalau kita baca itu harus ada timbangannya. Nah mungkin tidak ada apa? Tidak ada timbangannya. Harus memiliki timbangan. Iya. Baik inilah timbangannya nanti di sini. Kita akan kaji satu persatu. Ya. Tapi ini kita hanya ada 10 sesi. Saya hanya memberikan kata kuncinya. Kemudian bagaimana cara mentasrifnya. Selebihnya seperti yang saya bilang tadi. Itu kembali kepada antum sendiri. Semakin giat, semakin lancar. Apa namanya untuk hal tersebut. Maka itu semakin bagus. Ya saya ingat dulu saya awal-awal kali belajar bahasa Arab itu. Itu saya kurun diri saya 7 hari 7 malam untuk menghafal timbangan-timbangan sorof saya. Tiap hari itu saja. Ketemu sama teman saya tanya, nama kamu siapa? Namanya Makmur. Oh Makmur itu dulu. Makmur. Amaro ya'muru. Amron. Amirun Makmuran. Saya tasrif nama dia. Ya. Jelas ya? Saya keluar ketemu ada mobil. Mobil apa bahasa Arabnya? Sayyara. Wah ini dari kata sara yasiru, sayyaratan. Bisa sayyaratan. Bisa juga sayron, bisa sayyaratan. Nah begitu, itu tasrif. Kalau sudah ini, hidup antum akan berubah nanti. Ya. Hidupnya akan berubah. Yang penting tahu metodenya. Jelas ya? Baik. Tahu metodenya. Untuk lihat apa saya cari ini bahasa Arabnya apa, asal katanya apa, atau tanya. Atau dengar kata apapun bisa lihat tasrifnya apa. Tapi sekali lagi ini perlu pembahasan lisan. Jadi orang Arab itu dia tidak perlu ilmu tasrif. Memang dari kecilnya kita saja orang asingnya datang ke Indonesia lihat anak-anak kecil baru setahun. Masya Allah sudah pintar bahasa Indonesia. Ya, sama kita juga lihat anak kecil di sana Masya Allah. Kecil-kecil masih 2 tahun sudah jago bahasa Arab. Itu bahasa ibu, bahasa pembawaan. Jelas ya?
Kadang mereka untuk berbicara tidak perlu ilmu saraf untuk bisa memahami. Sebab mereka sudah tumbuh di situ. Tapi kalau mau masuk di dalam ranah bidang pendidikan ilmu, dia harus belajar. Ya, dia harus belajar. Karena itu banyak dari orang-orang Arab itu, dia nggak ngerti juga ilmu saraf, ilmu tasrif. Akhirnya kadang akar-akar kata sering ada masalah pada sebagian orang atau pada banyak orang. Jelas ya? Jadi ilmu ini ilmu yang mulia untuk dipelajari. Iya, ilmu yang mulia. Baik. Kita akan mulai ya dari jadi kita sudah ambil peta buku ini. Ini tasrifnya ini, bagan-bagan tasrif ini ringkasannya ya. Jadi antum kalau misalnya nanti saya ajari ya cara buka kamus. Saya ajari nanti. Kalau ada kata apapun kita harus mengerti cara buka kamus. Sebab itu cara membantu kita untuk belajar. Baik. Kita mulai dulu dari awal ya. Jadi saya ini kalau metodenya, karena ini saling berkaitan antara nahwu dan saraf. Jadi enggak mesti saya baca dari halaman 1 sampai 75 secara berurut. Mungkin saya baca dari ilmu nahwu sebagian, sudah paham satu pembagian, saya masuk lagi ke ilmu saraf dulu. Karena ada yang berkaitan dengannya yang bagus untuk dirangkai. Jelas ya? Jadi ini buku memang dia perlu guru. Metode ringkas, tetapi perlu guru. Ya, untuk mempelajarinya. Dan di depannya juga ada barcode di situ ya. Untuk link belajarnya di halaman I2. Ya. Untuk memudahkan kalau ingin memurojaah, mengulangi. Baik. Kemudian untuk yang mau lebih serius, ini perlu latihan. Ya. Kalau mau serius, setelah pintar ilmu nahwunya sudah kuasai, kita harus paling tidak khatamkan beberapa kitab. Dengan kita membaca secara i'rab, secara kaidah nahwu dan saraf. Khatamkan dari guru beberapa kitab. Itu artinya dia sudah apa? Sudah terbiasa. Itu sudah terbiasa. Baik. Kita mulai ya dari halaman pertama. Di halaman pertama, hal yang diperlukan untuk bisa membaca kitab Arab. Hal yang diperlukan untuk bisa baca kitab Arab ada dua, an-nahwu dan as-sarf. Ya. Baik, ini ada kalimat-kalimat ya, sering di lisan kita, harus kita bahasakan. Karena itu di majelis ini, atau kalau saya ucapkan dari kalimat bahasa Arab di buku ini, nanti semua yang hadir mengulanginya. Ya, selain dari membiasakan lisan, juga untuk mendapatkan fokus. Agar kita bisa mengikuti ya, fokus ya. So, kalau tidak diikuti nanti ada yang keluar fokus karena terlalu khusyuk. Nah, ini yang bahaya ya, karena terlalu menyimak khusyuk sampai tertunduk, ya setengah jam baru dia sadar. Baik, jadi ada dua, an-nahwu, diulangi an-nahwu, as-sarfu. Jadi ada dua, an-nahwu wa as-sarf. Itu kalau dipecah begitu ya. Nahwu wa itu artinya dan. As-sarf. Tapi kalau dibaca bersambung, an-nahwu was-sarfu. Baik, an-nahwu was-sarfu. Sekali lagi, an-nahwu was-sarfu. Jadi ada dua ilmunya. Ilmu an-nahwu dan ilmu apa? As-sarf. Ya. Ilmu an-nahwu dan ilmu as-sarf. Apa itu an-nahwu? Saya berikan definisi di situ ya. Memang di bahasa Arab itu kadang satu kata
Itu banyak maknanya ya secara bahasa. Banyak maknanya secara bahasa. Termasuk kata nahwu ini, dia punya banyak makna sebenarnya. Seperti kata kunut. Kunut itu ada sekitar berapa? 10 makna lebih. 12 makna. Seperti kata umat. Umat itu punya 6 sampai 8 makna. Iya. Jelas ya? Jadi ada kata-kata punya banyak makna. Sama kita bahasa Indonesia ya. Bisa. Apa artinya bisa? Hah? Bisa mampu. Bisa juga racun. Iya. Hewan berbisa. Itu kan artinya beracun. Nah, itu kata itu sebagian kata memang ada seperti itu. Dia punya apa? Punya 2 makna. Nahwu ada 4 makna di sini cara bahasa. Yang pertama al-qasdu. Coba diikuti. Al-qasdu. Al-mithlu. Al-miqdaru. An-nahiyatu. Jadi antum kalau nggak bisa baca itu yang di buku, antum harokati sekarang. Antum harokati. Memang sengaja saya tidak beri harokat ya. Ya supaya orang yang beli buku ini belajar. Bukan cuma baca-baca di rumah saya. Orang yang pegang buku ini, dia belajar. Baik. Karena ini harus ada guru yang membimbing. Metode yang membimbing. Jadi al-qasdu artinya maksud. Maksud. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalnya saya katakan nahawu itu hadal balad. Artinya saya memaksudkan untuk ke negeri itu. Pakai kata nahu. Ya. Dan kadang bermakna misal. Misal semisal. Jelas ya? Misalnya Muhammad nahwu Ahmad. Maksudnya nahwu mirip dia dengan siapa? Ya Ahmad. Kemiripan mungkin dalam hal apa namanya? Wajah rupa misalnya. Mungkin juga dalam hal pemikiran atau dalam hal yang lain. Iya. Bisa bermakna mikdar. Kadar atau ukuran. Iya. Jadi kalau ditanya berapa apa namanya berat barang yang ada di rumah itu. Dia bilang nahwu hada. Nahwu hada. Maksudnya sekadar ini. Beratnya mungkin kira-kira seperti ini. Itu kadar ya disebut. Kemudian yang kelima an-nahiyah. Misalnya dhahabtu nahwal masyriq. Dia pergi ke arah timur. Nahwa. Pakai nahwal masyriq. Itu penggunaan-penggunaannya secara bahasa. Iya. Baik. Jadi secara bahasa itu ada hubungan secara istilah. Kenapa dipakai penggunaan ilmu nahwu? Cuma memang nahwu itu orang pelajari supaya dia mengerti maksud dari pembicaraan. Pandai untuk mengukurnya. Ya, mengerti arah pembicaraan itu kemana. Adapun secara istilah, nahwu adalah qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimat al-arabiyyati i'raban wa bina'an. Coba diulangi, qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati i'raban wa bina'an. Qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati i'raban wa bina'an. Ini nahwu adalah kaidah-kaidah yang dengannya qawaid, kaidah-kaidah. Yu'rafu biha yang dengannya dikenal, diketahui. Yu'raf artinya diketahui. Ahwalu keadaan. Jama dari hal, keadaan-keadaan. Awakhir al-kalimat al-arabiyah. Harakat akhir kalimat-kalimat bahasa Arab.
i'raban wa binaan. Secara i'rab maupun bina. Itu tadi kita sudah terangkan ya. Memang di nahwu ada dua pembahasan yang mau dibahas. Mau dicari mana yang mu'rab dan mana yang apa? Mana yang mabni. Mana yang mabni dan mana yang mu'rab. Dua yang dicari. Mana yang di i'rab, mana yang dibina. Mana yang di i'rab dan mana yang dibina. Ada dua. Jelas ya? Jadi itu ilmu nahwu. Isinya kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah. Kita bisa mengenal kondisi akhir kalimat. Ini akhir kalimatnya apa? Dia mu'rab. Berarti mu'rab bisa 4 harokat. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah atau bisa sukun. 4 kemungkinan ya. Ini kita tidak melihat. Yang penting kalimat begitu. Bahasa Arab. Kalau dia isim. Isim berarti cuma bisa 3. Bisa dhamma, bisa fathah dan bisa kasrah. Kalau dia fi'il berarti cuma 3 kemungkinan. Bisa dhamma, bisa fathah dan bisa sukun. Jelas ya? Baik. Jadi itu kalau dia i'rab diketahui akhir katanya. Kalau dia mabni itu harokatnya tetap terus. Tapi mabni macam-macam. Ada mabninya di atas dhamma. Seperti qablu, ba'du, amma ba'du. Nah itu kan mabni di atas dhamma namanya. Atau misalnya mabni alal kasrah. Misalnya kata li. Li itu selalu kasrah. Bi selalu kasrah. Mabni di atas kasrah. Ada yang mabni di atas fathah. Nah, itu semua akhir dari fi'il mudhari mabninya di atas apa? Semua akhir dari fi'il madhi mabninya di atas fathah. Jadi kalau ada fi'il madhi akhirnya itu pasti fathah. Jelas ya? Pasti fathah. Nah, jadi itu mudah untuk dikenal. I'rab itu cuma itu saja. Bagaimana kita tahu kaidah-kaidah perubahan akhir kata-kata itu tadi. Yang mana yang di i'rab, apa perubahannya, mana yang mabninya di atas apa? Mabninya di atas apa? Jelas ya? Dan tadi saya sudah terangkan. Jadi ada dua sudut ya. Kalau diperbandingkan, mungkin ada yang bertanya, mana yang lebih gampang? Yang bicara masalah i'rab atau mabni? Yang mana yang lebih gampang? Hah? Ya, berbeda pendapat para ulama ya. Jadi ada yang bilang mabni, ada yang bilang i'rab. Sebenarnya berimbang sebenarnya. Mabni ada lebih mudah dari sudut, dia tidak terlalu banyak pembahasannya, gampang dihafal. Iya, tidak terlalu banyak. I'rab itu pembahasannya lebih apa? Lebih banyak. Tapi lebih mudahnya i'rab kenapa? Karena i'rab itu dia kaidahnya tetap. Jadi kita tidak hafal kalimat itu, tapi tahu kaidah, kita langsung bisa tahu. Harokatnya begini. Tapi kalau mabni kita harus hafal katanya. Dia mabni di atas apa? Kasrah. Kalau kita tidak pernah lewat, harus kita tahu dulu ini mabninya di atas apa. Sebab itu hanya bersumber dari hafalan. Apa yang dikenal dan didengar dari orang Arab. Orang Arab berucap seperti itu, kita juga ikut ucap seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau sekali lagi kalau ada yang bertanya, mana lebih mudah, i'rab atau bina? Jawabannya dua-duanya ada kemudahan dan dua ada sudut apa? Lebih diseriusi. Dari sudut kemudahannya itu tadi. Kalau bina dia lebih mudah sedikit. I'rab lebih apa? Lebih banyak. Tapi kalau i'rab dari sudut kemudahannya dia lebih tetap kaidahnya. Lebih mudah mengukurnya. Kalau mabni harus ada apa? Harus dihafal. Yang mabni. Baik. Jadi kalau begitu memang perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Baik, berikutnya. Selesai ya. Terkait dengan definisi nahwu. Sekarang kita masuk ke definisi saraf. Saraf, as-sarf secara bahasa adalah tahwil. Iya. As-sarf secara bahasa adalah at-tahwil.
Baik. Jadi artinya perubahan, peralihan. Ya, perubahan. Kami alihkan, kami arahkan. Kami arahkan. Tadi saya baca ayatnya, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id. Itu dari kata tasrif itu, sarrafna. Kami tasrif adanya. Jadi tasrif itu diperputarkan, diarahkan di dalamnya dari berbagai wa'id. Sebab di dalam Al-Quran itu hal-hal yang menggugah hati itu beraneka ragam, macam-macam. Itu ditasrif namanya. Dirubah dari uslub ini ke uslub sana, dari bentuk ini ke bentuk sana. Ya, tapi sebenarnya sama tujuannya. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Au yuhditsu lahum dzikra. Atau mereka adakan mana untuk selalu berzikir, mengingat kepada Allah. Baik, itu contoh penggunaan tasrif tadi ya. Jadi as-sarf secara bahasa artinya apa? At-tahwil. Coba diikuti. At-tahwil. At-tahwilu. Baik. Ini antum kan sudah baca kata ya. Jadi seperti kata tahwil ini kalau antum nanti sudah tahu wazannya, itu antum langsung berpikir. Ini tahwil asal katanya dari mana? Hah? Ada fi'il sulati, ada fi'il rubai. Kalau dia kan asalnya hawwala yuhawwilu tahwilan. Itu rubai 4 kata. Tapi asal katanya dari 3. Hala yahulu. Gimana, masih bingung kan? Ya, sebab antum belum belajar itunya. Jadi kadang karena belum belajar, wah ini agak berat ini. Ya, itu nanti kalau sudah dihafal, itu hilang beratnya insya Allah. Sebab sudah apa? Sudah kita tahu ceritanya, asalnya dari mana. Baik. Secara istilah dikatakan di sini qawaidu yu'rafu biha ahwalu binyatil kalimah. Dia adalah kawaid, kaidah-kaidah yu'rafu biha yang dengannya diketahui ahwalu, keadaan binyatil kalimah, bangunan suatu kalimat. Coba diulangi. Qawaidu yu'rafu biha ahwalu binyatil kalimah. Qawaidu yu'rafu biha ahwalu binyatil kalimah. Iya. Baik. Saya dilihat di halaman setelahnya. Halaman setelahnya di halaman 2 ini perbedaan antara nahwu dan saraf. Jadi saya beri 2 perbedaan menyolok di sini ya antara nahwu dan saraf. Pertama, nahwu berbicara tentang keadaan akhir kalimat. Ya, jadi kalau nahwu itu bicara tentang apa? Keadaan akhir kalimat. Jadi kalau dokter dia spesialisnya huruf terakhir saja. Kalau ilmu nahwu. Huruf terakhirnya ini apa? Dibaca apa? Nah, itu apa namanya? Ilmu nahwu. Nah, seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, atau kata Yahmadu. Yahmadu, Yahmada, Yahmad. Nah, itu 3 harokat ya. Yahmad. Jelas ya? Jadi Muhammadun itu Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, dun dan din itu saja. Yahmadu, dunya ini yang akhir ini. Yahmadu atau Yahmada atau Yahmadi. Itu yang dibahas oleh ilmu apa? Ilmu nahwu. Kalau ilmu saraf enggak, ilmu saraf dia berbicara tentang bangunan kalimatnya. Bangunan kalimat. Seperti kata Muhammad ini. Muhammad ini apa bangunannya? Dia lihat ini dari bangunan kata yang sama ini semua ini. Muhammadun, alhamdu, yahmadu, hamidun, mahmudun, hammadun, hamidun, ahmadu, Muhammadun. Nah, 2 kali Muhammadun ya. Atau ini bukan Muhammadun bacanya, ini Mahmadun, ini Mahmadatun, ini Muhammadiyun,
Ini muhaimidun. Itu dari kata sama. Dari kata ha, mim, dal. Tapi dia bisa berubah seperti ini. Banyak perubahannya. Muhammadun nama orang ya. Alhamdu artinya pujian. Yahmadu ini kata kerja. Dia sedang memuji. Ya, Hamidun ini nama orang. Artinya orang yang gemar memuji. Ya. Mahmudun ini orang yang dipuji. Hamadun dia sama dengan Hamid. Tapi ini kata mubalaghah. Dia ini orang yang banyak pujian padanya. Hamidun sama juga mubalaghah. Tapi bentuk lain. Ahmadu sama juga. Tapi bentuk lain. Cuma Ahmadu ini dia mirip dengan apa? Fi'il. Makanya dia di sini mamnu minas sarf. Nah, boleh dibaca Ahmadun, cuma dibaca Ahmadu. Kalau yang lain enggak bisa ini Muhammadun, Hamidun, Mahmudun, Hammadun, Hamidun, ini Ahmadu. Jelas ya? Nah, kemudian ini Mahmadun. Mahmadun. Mahmadun itu masdar atau waktunya. Ya. Atau waktunya. Terus Mahmadatun. Nah, ini kalau sudah dikaitkan dengan sifat tertentu. Muhammadiyun. Nah, ini pengikut Muhammad. Ya, nisbat. Muhaimidun. Muhaimidun itu pengecilan. Pengecilan dari Muhammad. Atau dari Muhammad. Dibilanglah Muhaimid. Dibilang Muhaimid. Jelas ya? Baik. Jadi itu bahasa Arab. Jadi gulamun pemuda. Kalau dikecilkan jadi guleyim. Anak muda kecil lagi. Kitab, nah kitab ya, ini kitab. Kalau antum punya buku saku namanya Kutayyib. Kutayyib. Nah, itu urusannya ilmu apa itu? Ilmu nahwu atau ilmu saraf? Nah itu urusannya ilmu saraf. Jelas ya? Jadi ini perbedaannya. Sekarang saya ingin antum pegang yang pertama ini titik perbedaannya. Kalau ilmu sahwu bicara tentang keadaan akhir kata. Kalau saraf bicara tentang apa? Bangunan kalimatnya yang dia bicarakan. Perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua. Nahwu berbicara tentang kata al-kalimah. Dari sudut hubungannya dengan kata yang lain. Dan huruf-huruf yang terangkai dalam susunan kata atau al-jumlah. Baik antum coba yang di atas dulu. Coba diikuti ya. Kita bahasa Arabnya. Muhammadun. Muhammadan. Muhammadin. Yahmadu. Yahmada. Yahmad. Muhammadun. Muhammadun. Alhamdu. Yahmadu. Hamidun. Mahmudun, Hammadun, Hamidun, bisa juga Humaidun, Ahmadu, Mahmadun, Mahmadatun, Muhammadiyun, Muhaimidun. Tamam. Yang kedua, nahwu itu bicara tentang suatu kalimat. Dia bicara tentang satu kalimat, tapi sudut hubungannya dengan kata yang lain. Jadi bukan pada kata itu saja. Ada hubungannya dengan kata yang lain. Atau huruf-huruf yang terangkai dengannya di dalam sebuah kata atau sebuah jumlah. Kalau saraf dia berbicara tentang akar kata pada kalimat itu dan perubahan yang bercabang darinya. Jelas ya? Perubahan yang bercabang. Sekarang Muhammadun. Kenapa dia Muhammadun? Karena ada di depannya sesuatu yang mengharuskan dia Muhammadun. Karena ada fi'il di depannya. Misalnya jalasa Muhammadun. Karena Muhammadun di situ dia sebagai pelaku, sebagai fa'il. Berarti fa'il itu harus kemana? Ingat tadi cuma kalau isim. Ada berapa harokat isim? Hanya ada 3. Apa itu 3? Marfu'at, mansubat dan apa? Makhfudat. Tamam.
Sudah bagus ya? Sudah bisa lulus antum ya? Baik. Jadi sekarang saya begini, antum coba lihat lagi di halaman. Jadi cara memudahkannya ya. Antum lihat di halaman 25 tadi. Lihat di halaman 25. Nah, tadi saya bilang jalasa Muhammadun. Kalau Muhammadun dia harus dhamma. Karena ada kata apa di depan? Jalasa. Yang mengharuskan si Muhammad ini pelaku dari jalasa tadi artinya apa jalasa? Duduk. Muhammadun telah duduk. Kan begitu. Jadi pelaku duduk itu siapa? Muhammadun. Berarti Muhammadun sebagai apa? Fa'il. Makanya fa'il kaidahnya di mana? Coba antum lihat di situ. Ada marfuat, mansubat, makhfudat. Fa'il di mana di situ? Ada di marfuat. Jelas ya? Nah begitu aja caranya sebenarnya. Nanti antum begitu juga dapat kalimat apapun, cara menentukan harokat, antum lihat dulu ini. Ini kayaknya di mana enaknya dia. Dia sebagai apa ya? Sebagai maf'ul bih, sebagai hal. Ini kalau antum sudah pelajari semua. Oh dia cocoknya di sini. Oh, berarti kalau dia di mansubat harusnya di fathah bacanya. Jelas ya? Dipahami nih? Baik. Berikutnya kalau ro'a itu. Baca ro'a itu. Ro'a itu Muhammadan. Muhammadan berubah menjadi fathah. Karena ada di depannya apa? Ro'a itu ada hubungannya. Marartu bi Muhammadin. Dia menjadi kasrah. Karena ada kata bi-nya di situ. Jitu ma'a Muhammadin. Saya datang ma'a. Ada ma'anya. Bersama Muhammad. Ma'a ini huruf jar. Makanya Muhammadin harus dikasrah. Di mana kenapa harus dikasrah? Karena ada di depannya huruf jar. Lihat di halaman 25. Yang mahfudat ada yang karena huruf jar di depannya. Jelas ya? Nah begitu caranya. Ya, jadi insya Allah itu dengan itu kita akan mudah nanti membedakan antara ilmu nahwu dan ilmu apa? Ilmu tasrif atau ilmu sarf. Baik kita sholat dulu. Kita lanjutkan nanti insya Allah di sesi yang kedua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.